Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2A, Prodi Pendidikan Kimia, akan mempresentasikan tentang aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sabun batang. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Khairunisa, dengan rekan saya Dede Rohayati dan Radifa Nuraini Putri. Yang pertama, ada pendahuluan. Campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain atau medium pendispersi disebut dengan sistem koloid. Jadi sistem koloid itu ada fase terdispersi dan medium pendispersinya. Banyak sekali contoh pengaplikasian koloid dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh pengaplikasiannya yaitu dalam proses pencucian dengan sabun. Untuk mengetahui pengaplikasiannya, maka dilakukan praktikum aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada tujuan praktikum. Yang pertama menganalisis cara pembuatan sabun. Di sini akan diketahui ya pembuatan sabun itu bagaimana dan dianalisisnya. Cara pembuatan sabun itu bagaimana. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi jenis-jenis dan sifat koloid pada sabun. Apa saja sih jenis-jenis yang ada pada jenis-jenis koloid pada sabun dan sifat koloid pada sabun itu apa aja. Yang ketiga mengidentifikasi hubungan fungsi sabun dengan sistem koloid. Adakah hubungannya fungsi sabun dengan sistem koloid? Kalau ada bagaimana? Gitu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dede Rohayati. Saya akan menjelaskan tentang landasan teori pada praktikum kali ini. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat terdispersi merata dalam medium zat lain. Zat terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi. Zat yang menjadi medium disebut dengan medium pendispersi. Berdasarkan fase pendispersi, jenis koloid dibagi menjadi 3, yaitu sol, fase terpersi padat, emulsi, fase tersispersi cair, dan buih, fase tersispersi gas. Sifat-sifat koloid yaitu efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Pembuatan koloid ada 2. Secara kondensasi, partikel kecil yaitu larutan bergabung menjadi partikel yang lebih besar yaitu partikel koloid. Sedangkan dispersi, partikel yang besar yaitu suspensi dipecah menjadi partikel yang lebih kecil yaitu partikel koloid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan pada praktikum pembuatan sabun. Alat yang digunakan adalah 1 buah cetakan sabun, 1 buah wadah, 1 buah wadah besar, 1 buah botol ukur, 1 buah batang pengaduk, 1 buah masker, 1 pasang sarung tangan, 1 buah mixer. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu natrium hidroksida sebanyak 57,5 gram, minyak sebanyak 450 ml, air sebanyak 125 ml, dan kopi sebanyak 14,3 ml. Prosedur praktikum pembuatan sabun batang. NaOH dicampur dengan H2O dicampur dengan minyak atau C16H32O2 dicampur dengan C8H10N4 atau kopi. Prosedurnya yaitu
Ukur air menggunakan botol ukur sebanyak 125 ml. Masukkan air ke dalam wadah lalu tambahkan NaOH sebanyak 57,5 gram. Aduk hingga larut, kemudian diamkan hingga suhu larutan sama dengan suhu ruangan. Ukur minyak sebanyak 450 ml, lalu tuang ke dalam wadah besar. Tambahkan 14,5 gram kopi lalu aduk. Masukkan larutan NaOH, aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam cetakan. Diamkan 1-2 hari hingga mengeras. Sabun siap digunakan. Hasil dan pembahasan pada praktikum pembuatan sabun batang, di mana tekstur larutan yaitu kental, proses larutan mulai mengeras disebut dengan proses saponifikasi. Sabun mengeras dalam waktu 1 hari 1 malam. Takaran NaOH harus sangat diperhatikan. Pembahasan, sabun dibuat dari reaksi saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat, yaitu NaOH atau KOH, atau dikenal dengan larutan alkali, sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Sabun mempunyai sifat membersihkan. Ini disebabkan oleh proses koloid. Semakin banyak NaOH, maka semakin keras sabun yang dihasilkan dan terlalu basah. Sabun termasuk ke dalam koloid hidrofil dan termasuk jenis koloid sol. Hidrofil merupakan koloid liofil yang berfase pendispersinya yaitu air, sehingga fase terdispersinya dapat menarik atau mengikat partikel air. Kesimpulan, pembuatan sabun perlu diperhatikan teknik dalam saponifikasi. Sabun termasuk jenis koloid sol dan sabun bersifat polar dan nonpolar. Sabun berfungsi sebagai emulgator dalam sabun memiliki sifat membersihkan. Sekian dari presentasi yang telah kelompok kami paparkan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.